Di sebuah bandara Tokyo, seseorang yang menyambut kedatangan teman kerjanya yang baru tiba dari Syria. Tiba-tiba dia terjatuh dengan perutnya sudah terbuka lebar seperti terkena ledakan. Setelahnya, kepolisian pun datang. Diketahui korban bernama Mizuno Takayuki, seorang ahli bedah, dan teman kerjanya bernama Wato. Melihat kasus yang aneh ini, Inspektur Raymond menyuruh anak buahnya Shibata untuk memfoto korban dan mengirimkan ke seseorang untuk membantu kasus ini. Sampai di kantor polisi, Akiko, istri Mizuno, sudah berada di sana. Dia juga seorang dokter ahli bedah. Raymond mengajaknya untuk melihat suaminya yang sudah tidak bernyawa. Di ruangan itu sudah ada seseorang yang sedang mengautopsi korban. Dia bernama Sherlock, detektif konsultan yang dihubungi Raymond sebelumnya. Dari apa yang didapat Sherlock, penyebab kematian Mizuno dikarenakan bom cair. Nama lainnya Devil's Food. Dan juga terdapat IC chip yang digunakan untuk memicunya dari jarak jauh. Pertanyaannya adalah bagaimana benda itu bisa masuk ke dalam tubuh korban. Sherlock menanyakan kepada Akiko kapan terakhir bertemu Mizuno. Tadi pagi adalah terakhir mereka berdua bertemu. Lalu pertanyaan lain yang bersifat intim ditanyakan Sherlock. Akiko tidak menjawab karena masih merasa stres kehilangan suaminya. Wato melarang Sherlock untuk menanyakan hubungan intim kepada Akiko, karena Akiko dan Mizuno tidak mempunyai anak sampai sekarang. Setelahnya, Wato mengunjungi Sherlock untuk mencari tahu kebenaran dari kematian seniornya itu. Dia disambut oleh Kimi Hatano, pemilik rumah tersebut. Sherlock menyewa salah satu ruangan di rumah itu. Wato menanyakan apakah Sherlock adalah nama aslinya. Tentu saja tidak. Dia memakai nama Sherlock karena kejadian sesuatu. Dia menyuruh Wato untuk menanyakan sendiri pertanyaan tersebut. Sampai di dalam, Sherlock menemukan adanya alat microchip milik perusahaan Poldo yang digunakan untuk mengecek kesehatan. Data-datanya akan dikirim ke smartphone pemilik. Alat ini bisa saja dimanipulasi pelaku untuk menjadikannya sebagai alat picu bom cair sebelumnya. Dan Sherlock menerima kabar terbaru adanya korban yang sama seperti Mizuno. Jadi Sherlock akan pergi menuju TKP. Wato menawarkan dirinya untuk ikut. Sampai di TKP, korban bernama Ryuichi Kurimoto. Shibata melaporkan korban tidak berhubungan dengan Mizuno. Berdasarkan saksi yang melihatnya, Ryuichi terus mengoceh soal iblis. Sherlock melihat barang-barang pribadi korban. Melihat banyaknya gantungan kunci yang dipunyanya, Sherlock meyakini korban adalah pecandu. Setiap sebulan rehabilitasi akan mendapatkan sebuah gantungan. Wato diminta Sherlock untuk mengecek korban. Dilihat dari mulutnya tidak ada paksaan korban meminum bom cair itu, yang berkemungkinan korban tidak sadar meminumnya. Dari bau badan korban, Sherlock mencium aroma seperti asap manis di badannya. Dan ditemukan bahwa korban memiliki tanda khusus untuk masuk ke sebuah klub. Pindah sekarang ke tempat klub tersebut. Tampaknya Sherlock sudah sering ke tempat ini untuk menangani kasus-kasus sebelumnya. Diketahui Ryuichi ke klub ini pada jam 12:30 dini hari. Dia bertemu dengan DJ yang dipanggil Kuya. Dari yang dilihat, Kuya adalah pengedar narkoba. Dalam perjalanan setelahnya, Sherlock membuat analisis bahwa Kuya yang membuat bom cair itu dalam bentuk narkoba. Mizuno yang seorang dokter juga bisa stres dan kadang memakai narkoba. Wato jelas tidak mempercayai perkataan Sherlock kalau Mizuno juga seorang pecandu. Esoknya Wato mengunjungi Akiko. Di sini diketahui alasan Wato pulang kembali ke Jepang. Dia dulu adalah seorang dokter, tapi beralih menjadi relawan. Mizuno selalu mengirim surat ke Wato untuk meyakinkan Wato kembali ke Jepang. Tapi seniornya itu sekarang sudah meninggal. Orang tua Wato pun tidak mau menerimanya lagi kembali menjadi dokter. Dan Wato lalu mendapat pesan dari Sherlock untuk menemuinya. Sherlock memperkenalkan abangnya kepada Wato, bernama Kento Futaba. Dia bekerja di Badan Intelijen Negara. Tujuannya adalah menuju Poldo. Yang diperjelas, Poldo adalah startup yang ingin membangun layanan cloud rumah sakit ala Inggris. Sekarang bertemu dengan petinggi Poldo. Startup ini mendapatkan penggalangan dana, dan tawaran dari Poldo kepada penyumbang terbesar bisa mendapatkan 4 sampel dari perusahaan ini. Sherlock meminta daftar para penyumbang yang menerima sampel itu.
Dan ditemukanlah salah satu penyumbang terdapat nama Kirisaki Kuya. Jika benar dia adalah pelakunya, maka 4 sampel itu tersisa 2 lagi untuk digunakan. Tapi setelahnya Sherlock mendapatkan telepon dari Raymond. Bahwa seorang perempuan bernama Nishika Warina melaporkan pacarnya berhalusinasi dan lari. Nama pria itu adalah Kirisaki Kuya. Segera mereka menuju tempat Rina. Sherlock langsung masuk ke dalam dan menemukan gantungan kunci. Kuya juga pernah direhab. Rina memberitahu Kuya baru-baru ini direhab di daerah Shinagawa. Shibata disuruh untuk menelpon tempat rehab itu apakah ada hal aneh belakangan ini. Dari cerita Rina, Kuya sering mengecek ponselnya sampai dia melihat sebuah pil. Dia pucat dan langsung lari. Sherlock melihat tablet milik Kuya, melihat ada berita mengenai 10 tahun lalu. Makishima Yohei membunuh gadis berumur 6 tahun. Makishima baru keluar dari rehabilitasi yang sama. Dan Shibata memberitahu bahwa tempat rehab itu terdapat banyak keluhan sejak 6 bulan lalu. Sherlock dengan cepat pergi dan menyuruh untuk ke tempat rehab tersebut. Di sisi Kuya, dia sedang tergesa-gesa dengan membawa pistol. Dalam perjalanan, Shibata menanyakan apa hubungan antara kasus ini dengan tempat rehabilitasi itu. Sherlock mengatakan jika pembunuh gadis 10 tahun lalu itu sekarang berada di rehabilitasi tersebut, maka Makishima adalah target selanjutnya pelaku. Dan kembali ke sisi Kuya, dia seakan tergesa-gesa untuk menemukan Makishima. Pada akhirnya, dia gagal membunuh Makishima karena pas dengan Sherlock datang. Kuya mengoceh untuk membiarkan dia membunuh Makishima. Jika tidak, iblis akan menghukumnya. Setelahnya, Sherlock dan Wato menemui petinggi rehab ini untuk melihat berbagai surat keluhan pecandu yang masuk ke rehab ini. Di sini, Sherlock melihat salah satu surat. Dan dia menanyakan kembali kepada Wato, apakah benar Mizuno dan Akiko tidak mempunyai anak. Wato mengatakan iya, Mizuno menginginkan anak sedangkan Akiko tidak mau. Sherlock lalu meminta Raymond untuk mencari tahu siapa orang tua gadis yang terbunuh 10 tahun lalu oleh Makishima. Dan sekarang Sherlock dan Wato menuju rumah Akiko. Akiko menyambut mereka dan menanyakan apakah pelakunya sudah tertangkap. Sherlock menjawab, sudah. Pelakunya adalah Akiko itu sendiri. 10 tahun lalu, gadis berumur 6 tahun dibunuh oleh pecandu bernama Makishima Yohei. Nama gadis itu adalah Omura Airi, putri dari seorang janda, yaitu Akiko. Dilihatkanlah sekilas bagaimana Airi ditusuk oleh Makishima. Akiko lalu pindah ke Tokyo, bertemu Mizuno dan menikah. Tapi semua berubah ketika muncul berita soal pelepasan Makishima. Akiko membuat rencana untuk membuat para pecandu lain untuk membunuh Makishima. Itu adalah hal terbaik untuk membalas apa yang terjadi pada putrinya. Memberi sumbangan ke Poldo menggunakan nama Kirisaki Kuya untuk mendapatkan obat microchip tersebut dan mengubahnya menjadi bom. Mizuno menemukan aliran dana besar yang dilakukan oleh Akiko, tidak ingin ketahuan dan tersudut. Akiko memberikan pil berisi bom itu kepada Mizuno dengan iming-iming supaya badannya lebih enakan. Ruichi menolak untuk membantu, sedangkan Kuya secara paksa harus membunuh Makishima. Bukti yang memperkuat deduksi Sherlock adalah perangko yang dikirimkan ke rehabilitasi. Surat yang dilihat Sherlock sebelumnya, dia tertuju kepada sebuah perangko. Perangko di surat itu adalah perangko khusus yang terdapat 20 potongan dalam satu gambar. Wato menerima surat-surat yang dikirimkan seniornya yaitu Mizuno sebanyak 19 surat. Satunya dipakai oleh Akiko. Jika dicek sidik jari, maka pasti ditemukan sidik jari itu milik Akiko. Hanya butuh satu bukti saja untuk membuat Akiko tidak bisa mengelak lagi. Motifnya jelas adalah balas dendam atas kematian anaknya. Sekarang tidak ada cara lagi untuk membalas dendam Akiko, di mana Sherlock yang terlambat menyadari kalau Akiko menanam bom cair itu ke dirinya sendiri. Dia melakukan bunuh diri. Sudah jelas Akiko mati seketika. Sherlock memaksa membangunkan Akiko untuk menanyakan siapa dalang sebenarnya. Sherlock meyakini ada seseorang yang menyuplai bom cair itu kepada Akiko. Dia meminta Raymond untuk mencari informasi orang tersebut. Kasus ini selesai dengan pelaku yang melakukan bunuh diri.
Sekarang Watto yang tidak punya tujuan lagi ditawari oleh Futoba untuk tinggal bersama adiknya, yaitu Sherlock. Watto menyetujuinya sekaligus mencari tahu siapa nama asli Sherlock. Episode kedua, sekarang Watto sudah tinggal bersama Sherlock. Sherlock membuat berbagai aturan rumit supaya Watto tidak nyaman tinggal di sini. Di sela itu, klien baru datang dari kenalan Hatano mengenai seseorang bernama Kishida Saneyatsu, pelukis gaya barat di awal 1900-an. Lukisan terakhirnya, Sachiko, dimiliki klien ini selama 20 tahun sebagai hadiah dari suaminya. Klien ini bernama Maibara. Selama ini, dia menyimpan lukisan itu dan tidak meminjamkannya ke berbagai museum. Tapi untuk pertama kalinya, dia menyetujui untuk meminjam lukisan itu ketika direktur Museum Seni Gebel datang. Naasnya, 2 hari lalu, seseorang merusak lukisan itu. Orang itu kabur tapi tertabrak truk. Dia masih belum sadarkan diri sedangkan tidak ada identitas dari orang tersebut. Sekarang Sherlock diminta untuk mencari tahu identitas pelaku itu. Dari Sherlock sendiri, dia meyakini orang itu disuruh oleh pelaku aslinya. Sekarang menuju galeri Gebel untuk melihat lukisan yang sudah dicoret dengan menambahkan kumis di lukisan tersebut. Maibara memberitahu bahwa 3 hari sebelumnya ada seseorang yang ingin membeli lukisan Sachiko bernama Yanagisawa Keisuke dari galeri Gilder. Maibara menolak menjualnya meskipun ditawar dengan harga berapapun, dan esoknya lukisan ini sudah dirusak. Sekarang lukisan itu akan dibawa petugas alat seni untuk memperbaiki lukisan tersebut. Sherlock terlihat mengambil sesuatu secara diam-diam. Menuju rumah sakit, pelaku pencoretan masih dalam keadaan koma. Di sana Sherlock melihat terdapat sebuah coretan 5-3 di tangan pelaku. Di tempat lain, Sherlock membesarkan tanda itu dengan Watto. Coretan itu adalah lokasi lukisan Sachiko, menunjukkan kertas yang diambil Sherlock tadi. Kertas itu adalah lokasi tiap lukisan di galeri itu. 5 artinya ruangan kelima dan 3 adalah nomor urut lukisan Sachiko. Yang artinya pelaku memang diperintah seseorang untuk merusak lukisan tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut, menemui Keisuke mungkin bisa mendapatkan petunjuk. Tapi Watto tidak ikut karena ingin pergi ke tempat konseling. Menuju galeri Gilder, polisi lebih dulu datang. Ternyata Keisuke baru meninggal bunuh diri karena terlilit hutang. Pindahlah ke TKP Keisuke bunuh diri, tepatnya di depan kantor Keisuke. Saksi yang melihat saat itu sedang menelpon di depan pintu masuk. Kejadiannya pada jam 22.32 malam tadi. Saksi berdiri di depan korban sampai polisi tiba. Tidak melihat siapapun keluar dari dalam gedung. Menuju ruangan Keisuke, tidak ada tanda-tanda ini adalah pembunuhan. Terdapat pil tidur di mana itu kebiasaan Keisuke untuk bisa tidur. Jadi Raymond mengajak Shibata untuk kembali ke markas. Tapi Sherlock menemukan kunci. Kunci yang dianggap Shibata adalah kunci ruangan ini, tapi menurut Sherlock bukan. Shibata disuruh membuktikannya dan ternyata benar. Artinya pelaku menaruh kunci palsu ruangan ini dan mengunci pintu dari luar. Jadi Keisuke bukan bunuh diri, tapi dibunuh di ruangan tertutup. Keisuke mungkin dipaksa meminum pil tidur untuk gampang menjatuhkannya dari jendela tanpa perlawanan. Kemudian menuju atap kantor Keisuke, Sherlock menemukan sesuatu tepat dia berdiri. Dia langsung meminta Raymond untuk mencari anting dari pelaku pengerusak lukisan Sachiko. Sherlock sempat melihat lubang anting pada pelaku itu. Sherlock meyakini 2 kasus ini saling berhubungan. Keisuke tidak seperti pecinta lukisan seni, tapi terlihat seperti broker yang menjual seni setinggi mungkin. Dia akan melakukan apapun demi mendapatkan lukisan incarannya. Jadi kemungkinan dia mempunyai banyak musuh. Setelahnya, Sherlock dan Watto akan menemui pengembang resort Takakura. Pemimpinnya membayar Keisuke untuk membeli Sachiko dari Maibara. Bertemulah dengan Takakura, dia memang yang membayar Keisuke untuk membeli Sachiko. Tapi karena Maibara menolak, dia tidak lagi mengejar lukisan tersebut. Alasan yang sederhana bagi Sherlock jika Takakura langsung menyerah begitu saja.
Bagi Takakura, dia menghargai orang yang mencintai lukisan seni seperti Maebara. Waktu melihat lukisan penari yang ada di ruangan itu, lukisan yang dibuat pada abad ke-18. Sherlock lalu menanyakan di mana Takakura saat Keisuke meninggal. Dia menjawab sedang menghadiri pesta hari jadi perusahaannya. Ada 200 karyawan di sana yang bisa menjamin alibinya. Kembali ke rumah Tutuan B, Sherlock mengecek benda yang dia temui di atas gedung sebelumnya. Benda itu bernama Manila Copal, sebuah getah tanaman yang mengeras, hanya satu gunanya selain menyimpan DNA dinosaurus. Menurut Sherlock, benda inilah yang menjadi kunci. Esoknya mereka menuju tempat perbaikan lukisan Sachiko. Sherlock melihat-lihat banyak lukisan seakan ingin mengadakan pameran. Terlihat berbagai lukisan ini terdapat nama pelukisnya, yaitu M. Kuwabata. Nama itu adalah nama orang yang sedang memperbaiki lukisan Sachiko saat ini. Waktu melihat setiap lukisan Kuwabata, kalau warna yang dia senangi adalah warna pastel. Kuwabata hanya ingin mengikuti warna yang sedang tren saat ini dan bisa menjual lukisannya. Sherlock menanyakan kalau direktur Museum Gebel dihubungi Kuwabata setelah insiden lukisan Sachiko terjadi. Kuwabata menjawab itu adalah kebiasaannya untuk menelpon setiap museum. Dan Sherlock menemukan Manila Copal. Benda itu bisa dilelehkan dan bisa menjadi warna pastel. Sherlock menunjukkan Manila Copal yang dia temukan di atas gedung Keisuke. Menurut Kuwabata, benda itu bisa ditemukan di mana saja. Lalu pertanyaan terakhir dari Sherlock kepada Kuwabata yaitu di mana dia saat kejadian Keisuke meninggal. Kuwabata menjawab dia berada di kantornya ini semalaman. Dia sempat keluar toko yang terdapat CCTV. Sherlock bisa mengecek ke toko tersebut untuk melihat waktu dia berkunjung. Kemudian, Takakura dan Kuwabata memiliki alibi, tapi menurut Sherlock kematian Keisuke tidak berhubungan dengan alibi mereka, karena dia dibunuh dengan alat berwaktu. Pelakunya mengunjungi kantor Keisuke sebelum dia jatuh. Dia menyusupi minuman Keisuke untuk membuatnya tertidur, lalu menyeretnya ke atap gedung. Menaruhnya di ujung, efek pil tidurnya habis dan dia terbangun. Tapi dia pusing dan jatuh saat berusaha berdiri. Sherlock menunjukkan foto Keisuke kepada Wato. Keisuke mendarat dengan wajah duluan, tapi ada cat di punggungnya. Itu karena dia berbaring di ujung gedung dengan catnya yang menempel di baju. Di saat itu, Sherlock mendapat pesan dari Shibata. Dia berhasil menemukan anting milik pelaku. Desain antingnya seperti mata. Sherlock dan Wato menuju tempat yang menjual anting tersebut untuk mengetahui siapa yang membeli anting itu. Diketahuilah nama pelaku itu bernama Kijima. Pernah bekerja sebagai pengantar karya seni sekitar setahun lalu untuk Galeri Gelder, galeri milik Yanagisawa Keisuke. Sepulangnya, hal ini memastikan memang dua kasus ini saling berhubungan. Keisuke, Kuwabata, Kijima tampaknya adalah orang yang saling bekerja sama. Tapi bagaimana Keisuke bisa terbunuh? Sherlock mengatakan memunyakan misteri Stradivarius bisa memberikan sebuah petunjuk. Stradivarius adalah buku dari penulis Antonio Stradivari. Buku itu sempat ditemukan Sherlock saat berada di ruangan Keisuke. Dan saat itu ada tamu yang datang. Tampaknya dia mengenal Sherlock, seorang juru taksir lukisan asli. Sherlock pernah membantu menemukan lukisan palsu di museum 4 tahun lalu. Terdapat lukisan palsu yang dibuat di London sebanyak 2000 lukisan dan hanya 30 lukisan saja yang bisa ditemukan. Pemalsu itu sangat hebat. Dia ditangkap dan ternyata adalah seorang ahli perbaikan lukisan. Mendengar perkataan itu, Wato mengingat Kuwabata yang juga ahli perbaikan seni. Pindah langsung ke Kuwabata, sang ahli perbaikan lukisan seni. Dia sedang menelpon seseorang untuk mengatakan lukisan Sachiko sudah berhasil diperbaiki. Saat akan dibungkus, lukisan itu dicek terlebih dahulu oleh juru taksir. Wato meyakini lukisan itu adalah lukisan palsu. Dan setelah dicek, lukisan itu ternyata adalah lukisan asli. Sherlock yang awalnya menertawakan analisis Wato tiba-tiba melihat lukisan Sachiko. Dia menemukan jawaban lainnya dan langsung pergi. Dalam perjalanan, Wato menanyakan apa yang ditemukan Sherlock barusan.
Ukuran lukisan Sachiko sama persis dengan salah satu lukisan di kantor Takakura. Dari situlah semua bermula. Wato tidak mengerti apa hubungan sebuah ukuran bisa menentukan kasus ini. Sherlock menyuruh Wato untuk menghapus semua hal yang mustahil. Maka apapun yang tersisa, betapapun tidak masuk akal, pasti itu adalah kebenaran. Kutipan ikonik dari Sherlock Holmes kepada John Watson dalam kasus The Siegen of Four karya Sir Arthur Conan Doyle. Kata-kata itu sering digunakan selanjutnya di kasus-kasus lainnya di novel Sherlock Holmes. Sekarang menuju rumah Maebara. Suami Maebara dulu sering menjual barang antik. Sherlock ingin melihat catatan barang-barang yang dibelinya sebelum dijual. Setelah mendapat jawaban, mereka langsung pergi menuju kantor Takakura, di mana di sana sudah ada Kuwabata yang membawa lukisan. Terdapat kesepakatan antar dua orang ini. Kuwabata meminta Takakura untuk dia menjadi seniman ternama. Dan saat Takakura ingin membuka lukisan itu, Sherlock dan Wato datang. Sherlock meminta untuk menyerahkan lukisan tersebut. Dia mengambil pisau dan menusuk lukisan yang masih terbungkus itu. Sherlock sangat yakin menusuknya karena Takakura tidak mengincar lukisan Sachiko, tapi yang diincarnya adalah bingkai dari lukisan Sachiko. Bingkai itu adalah salah satu yang dibeli oleh suami Maebara, bingkai yang dibuat oleh Antonio Stradivari. Dan bingkai tersebut bukan untuk dijual Takakura, tapi digunakan sebagai bingkai dari lukisan penari yang ada di kantor Takakura ini. Bingkai itu adalah bingkai asli lukisan penari ini. Dua-duanya, baik bingkai dan lukisan penari ini dibuat oleh orang yang sama, yaitu Antonio Stradivari. Tapi bingkainya terpisah selama 300 tahun, berpindah-pindah tangan sampai ke tangan Maebara. Sedangkan lukisannya berada di Takakura. Dia tidak menyangka bingkai itu bisa berada di Tokyo. Membayar Keisuke untuk menyuruhnya membeli dari Maebara, tapi sayangnya ditolak. Lalu membuat rencana, salah satunya memanfaatkan kemampuan Kuwabata demi mendapatkan bingkai tersebut. Kuwabata lalu mengatakan ingin sekali memiliki pameran tunggal sendiri untuk menaikkan namanya. Dia menerima permintaan pertama dari Keisuke, tapi setelah rencana berhasil, Keisuke tidak menepati janjinya. Kuwabata yang tidak terima memutuskan untuk membunuh Keisuke. Tapi Sherlock mengatakan hal yang dilakukan Kuwabata sia-sia, karena Takakura pun juga tidak akan membantu Kuwabata menggelar pameran tunggalnya. Kuwabata disuruh untuk belajar untuk menilai karakter orang-orang yang ingin dia percayai. Kasus sebelum selesai, Kuwabata ditangkap atas pembunuhan, Takakura ditangkap atas pencurian bingkai Antonio Stradivari. Seperti halnya seri-seri Sherlock Holmes lainnya, Wato mulai mencari pekerjaan dan mendapatkannya sebagai pegawai paruh waktu di perpustakaan. Sedangkan Sherlock akan sibuk dengan hal-hal aneh jika tidak mendapatkan kasus. Contoh di sini, Sherlock sedang membuat ramuan untuk lebah. Di saat itu, kembali Hatano membawa klien dari kenalannya sendiri, Reiko Haitani, ilmuwan riset farmasi. Dia tidak punya keluhan apapun, tapi ada headhunter dari farmasi Mawson yang mendekatinya dengan tawaran baru. Dia menerima tawaran itu, tapi dia disuruh menunggu sebulan sebelum masuk. Tapi entah kenapa setelahnya dia dikirim 1 juta yen ke akun banknya. Dan sudah 1 bulan dia tidak dikabarin lagi dari perusahaan itu, sedangkan dia sudah keluar dari pekerjaannya yang sekarang. Reiko sempat meragukan headhunter itu, tapi orang itu yang cukup terkenal dan muncul di majalah. Nama headhunter itu adalah Shina Arisa. Banyak sekali pertanyaan dan kekhawatiran Reiko, terutama dokumen risetnya yang diberikan kepada Shina sebagai syarat perlengkapan. Jadi Sherlock akan membawa dia menemui langsung Shina berdasarkan foto di majalah itu. Sherlock melihat foto itu, dia berada di apartemen dekat dengan kuil Zojoji dan Tokyo Tower. Dan singkatnya mereka menemukan apartemen Shina, tapi dia disambut oleh adiknya bernama Yuma. Di sini tampaknya adiknya tidak akrab dengan kakaknya. Dia tampak ketakutan dan tidak berani dengan kakaknya itu. Yuma menghubungi Shina yang ternyata dia sedang berada di New York. Reiko lalu menanyakan tentang status pekerjaannya. Karena tampak Shina masih mengulur kontraknya,
Reiko memilih untuk tidak menerima pekerjaan itu dan meminta kembali dokumen-dokumen yang diberikan. Setelah menerimanya, mereka bertiga meninggalkan apartemen Sina. Tapi saat itu Sherlock melihat sebuah angka yang tertulis di map Reiko. Reiko tidak pernah menulis angka-angka itu. Terdapat sebanyak 21 angka yang seperti nomor akun individu. Di saat Sherlock masih memikirkan angka-angka tersebut, di lain tempat, tampak seorang pria tergeletak di pinggir jalan. Pria itu dibawa ke rumah sakit oleh polisi. Raymond sudah memanggil Sherlock dan Watto untuk datang. Pria itu bernama Watanuki Hiroshi, pimpinan riset farmasi Meusen. Perusahaan yang sama yang merekrut Reiko Haitani. Sempat dikabarkan menghilang selama 3 hari. Saat ini kondisinya tidak stabil, dia tidak mengenal namanya bahkan dirinya sama sekali. Dari pendapat Sherlock, Hiroshi mengalami kerusakan neokortex di mana otak depannya hancur. Tangan dan kakinya tampak ada bekas terikat, dengan kepalanya sedikit terbakar. Tampaknya dia disiksa memakai alat kejut listrik. Pindah ke farmasi Meusen, bertemu dengan asisten Hiroshi bernama Sana. Menurutnya Hiroshi tidak mempunyai masalah apa-apa belakangan ini. Hiroshi saat ini sedang tertarik dengan penelitian efek samping ataraktika. Tapi menurut Sherlock tidak cukup sampai di situ. Melihat kondisi Hiroshi, tentu dia disiksa karena mempunyai informasi rahasia, entah sedang membuat obat baru atau proyek rahasia. Sayangnya, Sana tidak mengetahui apa-apa tentang hal itu. Saat berjalan keluar, Sherlock melihat seseorang dan menanyakan kepada Sana apakah warna tali ID card tiap orang di sini berbeda-beda. Sana menjawab tali kuning dipakai untuk orang-orang di bagian riset seperti dirinya. Tiap ID memiliki akses yang berbeda-beda. Orang di bagian riset mempunyai izin lebih tinggi di tempat ini. Sherlock mempertanyakan seberapa sulit untuk orang-orang menjadi bagian riset. Sana menjawab untuk menjadi bagian riset, orang itu harus menerbitkan jurnal yang baik di luar negeri. Dan sejauh ini terdapat 7 dan sekarang menjadi 6. Satu orang baru-baru ini berhenti dan Sherlock menebak bahwa orang itu adalah Reiko Haitani. Lalu Sherlock menunjukkan wajah yang bukan Reiko, melainkan Sina. Dan Sana mengiyakan foto tersebut. Analisis sementara, Sherlock adalah Sina menginginkan akses lab ini menggunakan riset jurnal yang dibuat Reiko. Dan pertanyaannya adalah, apa yang diinginkan oleh Sina? Sekarang berpindah ke perpustakaan, hari pertama Watto bekerja di sini. Tapi tidak disangka Sherlock juga di sini. Dia sedang membaca buku-buku dari buatan Hiroshi. Sherlock menemukan hal menarik dari buku Hiroshi ini, mengenai obat yang menghapus rasa takut. Tujuannya untuk menghapus ingatan buruk. Sherlock yakin Sina mencari obat ini. Sekarang untuk memperjelas lagi, Sherlock dan Watto kembali menemui Sana. Sana yang awalnya merahasiakan sesuatu akhirnya mulai menceritakan tentang apa yang ingin Sherlock tahu. Hiroshi ditunjuk untuk membuat obat tersebut sebagai proyek rahasia pemerintah. Tapi dia sadar obat itu terlalu kuat. Bisa sangat merusak jika di tangan yang salah. Obat itu sudah selesai dibuat oleh Hiroshi. Hanya sebatas itu yang Sana tahu. Cukup mendengar itu, di luar Futoba sudah ada di depan karena adiknya yang memanggil. Dalam perjalanan, Futoba menyuruh Sherlock untuk merelakan kasus ini karena data obat itu dicuri sebulan yang lalu. Tapi data itu dilindungi sandi berlapis dan hanya Hiroshi yang mengetahui sandi itu. Ada jebakan dari sandi tersebut. Jika salah memasukkannya, maka data itu akan terhapus. Kantor BIN sedang menyelidiki ini dan berharap data itu sudah terhapus sebelum pencuri itu memilikinya. Asumsi sementara, Sina memasuki lab itu untuk mencuri obat tersebut. Dan 20 angka yang ditulis di map Reiko adalah sandi yang dia dapatkan. Kemudian Sherlock menemui Yuma, adik Sina. Sherlock menanyakan kakaknya yang sudah melakukan kejahatan. Yuma tidak terkejut dengan hal itu. Sejak SD, orang tua mereka bercerai. Yuma tinggal bersama ibunya dan Sina bersama ayahnya. Sina selalu disiksa oleh ayahnya. Masuk SMA ketika ayahnya pulang dalam keadaan mabuk, dia terpeleset dan matanya terkena ujung payung. Tapi bagi Yuma, dia yakin kakaknya itulah yang membunuh ayahnya. Sherlock yang mendengar cerita itu hanya mengatakan untuk Yuma mengabari Sherlock jika Sina kembali ke Jepang. Esoknya, memang Yuma memberitahu Sherlock bahwa kakaknya sudah pulang ke Jepang. Tapi sampai di apartemen, Yuma mengatakan kakaknya sudah pulang karena dia menemukan tulisan yang ada di jendela. Bertuliskan "Ada Mas",
Dalam bahasa Yunani artinya tak bisa ditaklukkan, sedangkan di jendela sebelahnya tampak sebuah retakan. Sherlock melihat kondisi ini adalah petunjuk. Ada emas mempunyai arti lain, yaitu berlian. Berat atomnya C12. 21 angka yang ditemukan sebelumnya jika dibagi 12 akan mendapatkan 4 digit angka. Jika tiap angka dipisah tiap 4 digit akan meninggalkan angka-angka yang mewakili berat atom. Litium, oksigen, fluorin, vanadium, aluminium. Jika disingkat menjadi Li of Val, yang menjadi arti Lily of the Valley. Lily of the Valley, すずらのこと。これがパスワードの答え。 Inilah sandi sebenarnya. Sandi yang melambangkan obat rasa takut. Bunga yang melambangkan kebahagiaan. Lalu saat meninggalkan apartemen untuk mencari Sina, Sherlock melihat tisu. Tisu yang harusnya berada di kamar Sina. Di dalam tisu itu ditemukan alat penyadap. Di sisi Sina, dia memasukkan sandi yang dipecahkan Sherlock tadi. Tapi, ternyata ada sandi lagi yang harus dimasukkan dalam waktu 1 jam. Di tempat lain, Yuma memberitahu Sherlock bahwa Sina ingin mengajak makan bersama di hotel. Berpindah langsung ke hotel tersebut, Sina menyambut Sherlock, menunjukkan kode lanjutan untuk dimasukkan. Tentu, Sherlock menolak. Sina mengatakan bahwa dia bisa membiarkan Sherlock pergi, tapi adiknya tidak bisa. Di saat itu Sherlock menyadari bahwa perbuatan ini bukan ide dari Sina, melainkan oleh adiknya, yaitu Yuma. Sina hanya mengikuti rencana dari Yuma. Kematian ayah mereka bukanlah sebuah insiden atau Sina yang melakukan, melainkan Yuma. Di tempat kerja Watto, Yuma dengan aktingnya berhasil menyandra Watto di mana Sherlock sudah terlambat memberitahunya. Keadaan yang tidak menguntungkan buat Sherlock. Watto sudah disandra dengan alat yang sama dengan Hiroshi. Sherlock harus menebak sandi selanjutnya yang memiliki 3 kali kesempatan. Cukup sulit untuk Sherlock menemukan sandinya. 2 kali dia salah. 2 kali juga Watto diberikan kejutan listrik oleh Yuma. Tersisa 1 kali lagi. Di saat itu Watto menanyakan kepada Yuma untuk apa dia membutuhkan data obat itu. Yuma ingin menggunakan obat itu kepada anak-anak korban penyiksaan orang tua. Mereka akan bisa melawan orang tua tanpa rasa takut. Motif yang tidak meyakinkan bagi Sherlock. Harusnya obat itu digunakan sendiri untuk Yuma, bukan anak-anak yang ingin diselamatkannya itu. Dan pada akhirnya sandi itu berhasil dipecahkan oleh Sherlock. Tapi saat Yuma menyuruh Sina untuk mengirim data itu malah terhapus. Sherlock tidak memasukkan sandi yang benar. Dia sengaja untuk membiarkan data tersebut terhapus. Dan tanpa Sina dan Yuma sadari, Sherlock diam-diam menaruh rekaman langsung kejadian ini lewat kotak coklat yang ditaruh sebelumnya saat kesempatan kedua memecahkan sandi itu. Raymond pun muncul di hotel. Yuma yang ingin membunuh Watto lewat alat listriknya tiba-tiba padam karena Shibata sudah berada di sana. Dan kasus pun selesai. Esoknya Raymond datang ke Tutuan B. Dia memberikan buku yang ditemukan di meja Yuma. Buku itu tertulis penuh dengan tulisan Maris Stella. Maris Stella sama seperti artinya bintang utara. Bintang utara adalah bintang di Ursa Minor. Sherlock menyadari pada kasus Mizuno Akiko. Pada episode pertama, casing belakang ponselnya terdapat gambar Ursa Minor. Artinya ini bukanlah sebuah kebetulan. Jika Maris Stella adalah organisasi rahasia, apakah Mizuno Akiko dan Yuma adalah anggotanya dengan Ursa Minor sebagai lambang organisasi? Ini menjadi pertanyaan yang harus dipecahkan oleh Sherlock. Selanjutnya, kembali istirahat sejenak menjelang kasus terbaru. Watto kinerja paruh waktu dari keperpustakaan menuju restoran. Dia bertemu teman lamanya, Ryota, yang sudah menikah. Sedangkan di Tutuan B, Sherlock harus menyelesaikan kasus ringan dari Hatano yang sempat berkunjung ke rumah temannya, Minato Anna, seorang mantan artis. Sherlock yang merasa bosan menunggu kasus yang menarik, permintaannya langsung dikabulkan ketika Watto datang membawa kasus baru. Sherlock dan Watto lalu datang menuju rumah Ryota, teman lama yang sempat Watto temui saat bekerja. Ryota menikah setahun yang lalu, tinggal bersama mertua Ryota. Istrinya bernama Sakura, putranya bernama Daiki, dan putrinya yang masih bayi bernama Wakana. Total mereka berlima di rumah ini. 3 hari yang lalu ada kejadian aneh dengan Sakura.
Dia menggigit lengan Wakana dan meminum darahnya. Wakana masih selamat, tapi sejak itu Sakura hanya terbaring di kamarnya. Mertuanya menyalahkan kejadian ini disebabkan oleh kejadian supranatural. Dia mengira anaknya itu dirasuki kutukan kelelawar lalu berubah menjadi vampir. Leluhur keluarga Sakura pernah membunuh seluruh kelelawar di gudang. Mungkin roh-roh kelelawar itu balas dendam dan Sakura yang terkena kutukan. Sherlock tidak percaya hal-hal mistis seperti itu. Jika memang benar, hanya kelelawar vampir yang meminum darah. Di Jepang, tidak ada spesies itu. Kelelawar yang dibasmi leluhur Sakura itu mungkin hanya kelelawar rumah. Pasti ada alasan lain mengapa Sakura meminum darah anaknya. Ibu Sakura lalu muncul sebentar mengantar pulang pendeta Luhu untuk mengusir kutukan di rumah ini. Ada juga Daiki yang pendiam semenjak adiknya lahir. Sekarang mencari petunjuk dari kasus ini, Sherlock dan Wato masuk ke kamar Sakura. Sherlock mengecek dan memfoto lalu bertanya kepada Sakura. Sakura hanya menjawab tidak mengingat apa-apa saat malam kejadian. Lalu pindah ke kamar Wakana, Sherlock mengecek bekas gigitan di lengan Wakana. Saat itu Daiki marah untuk jangan menyentuh adiknya. Di kamar Sakura, di mana Wato sedang merawatnya, Sakura bercerita bahwa Wakana terlahir dengan kelainan jantung. Dia takut dia dilarang untuk bertemu dengan Wakana lagi. Saat itu Sherlock ternyata ingin pergi. Dia kurang suka dengan anak-anak karena berpikir tidak logis. Bersamaan mereka pergi, Daiki juga pergi. Wato diam-diam mengikutinya dan Sherlock mau tidak mau ikut dengannya. Daiki mengunjungi sebuah kuil. Daiki, anak yang baik yang mungkin sedang berdoa kesembuhan ibunya menurut Wato, tapi tidak menurut Sherlock. Dia menunjukkan foto dupa yang berada di kamar Sakura. Wato disuruh mencari kuil yang menjual dupa tersebut. Singkatnya, Wato berhasil menemukan kuil yang menjual dupa itu. Menunjukkan foto Sakura pun, pendeta itu pernah melihatnya mendoakan makam beberapa kali. Makam itu orang meninggal karena kecelakaan mobil. Kemudian diketahuilah makam itu milik wanita bernama Kariya Misuzu, seorang pemain teater. 4 tahun lalu meninggal karena kecelakaan mobil. Sakura dan Misuzu teman satu SMA dan ikut klub memanah. Di sekolahnya tidak ada guru yang mengenal mereka lagi. Sherlock menyuruh untuk pergi ke grup teater tempat Misuzu latihan. Di grup teater, pemilik grup teater ini menceritakan Misuzu pernah ikut di grup teater ini 5 tahun yang lalu. Saat kejadian kecelakaan mobil, Misuzu sedang pergi bersama temannya. Saat itu kesalahan ada pada temannya, tapi Misuzu yang meninggal. Dan temannya itu bernama Watasugi Sakura. Saat itu datang seseorang bernama Kaito, mantan tunangan Misuzu, yang harusnya saat ini mereka sudah menikah. Kaito tidak ingin menceritakan kejadian itu lagi. Tanpa disadari, ternyata Sherlock ikut berbaur di sana. Dia langsung menghampiri dan mengetahui kalau Kaito bekerja pada waktu di toko berkebun dilihat dari sepatunya. Dan Wato mendapatkan telepon untuk menuju rumah Ryota karena Sakura hampir melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Menuju ke sana, Sherlock masih santai dan sempat melihat ada ikan koi di selokan rumah Ryota. Di depan, tepatnya di kamar Sakura sedang melakukan ritual. Sebelumnya Sakura sempat masuk ke kamar Wakana, dicegah oleh ibunya dan Ryota untuk tidak mengisap darah Wakana. Dan Sherlock melihat baju yang tergantung. Dia melihat sesuatu dan langsung menghampiri baju itu di kamar Sakura. Di kantong baju itu ditemukan suntikan. Bukti saintifik yang menguatkan deduksi Sherlock bahwa yang dialami Sakura bukanlah sebuah kutukan. Pindah ke tujuan B, Sherlock mengecek kandungan apa yang ada di dalam suntikan tersebut. Sedangkan Wato pergi ke tempat konselingnya. Di sana dia menemukan brosur tentang pameran foto perang dari seorang fotografer. Wato pergi mengunjungi pameran itu. Dia bertemu fotografer pameran tersebut bernama Moria. Mereka berbagi cerita. Perlu diketahui Wato sebelumnya adalah seorang relawan perang dan terakhir berada di Syria. Kembali lagi ke Sherlock yang masih melakukan penelitian, ditemukanlah ada tanda-tanda racun, yaitu racun curare, racun alami yang dipakai suku Amerika Selatan. Bangsa buruan akan terkena lumpuh, sesak nafas, dan mati. Wato bertanya mengapa ada yang menaruh racun itu ke dalam suntikan. Jawabannya ada di dalam rumah Ryota. Langsung pindah ke sana, Sakura tidak menyedot darah Wakana.
tapi ada yang menyentik Wakana dengan racun. Sakura berusaha untuk menyedotnya. Lalu mengapa suntikan itu berada di baju Sakura? Sakura pergi ke kamar Wakana untuk mencari suntikan tersebut. Saat pertama kali masuk ke kamar Sakura, Sherlock tidak melihat suntikan itu. Berarti Sakura baru menemukan suntikan itu saat malam dia ke kamar Wakana. Lalu mengapa Sakura tidak memberitahu yang sebenarnya? Itu karena dia ingin melindungi pelaku aslinya, yaitu Daiki, putra dari Ryota dan Sakura. Daiki langsung kabur tapi terlalu gampang untuk dicegah Sherlock. Sherlock menanyakan siapa yang memberikan suntikan itu kepada Daiki. Daiki hanya menulis surat kepada orang yang memberikan obat tersebut. Tapi anak-anak yang tidak tahu apa kandungan di dalam obat itu hanya percaya saja. Menurut Wato, Daiki bertujuan ingin menyembuhkan adiknya yang memiliki kelainan jantung. Dilihat dari dua mainan yang dia mainkan. Satu untuk laki-laki, satunya untuk perempuan. Dia berharap adiknya sembuh dan bisa bermain dengannya lagi. Daiki menulis surat dan ditinggalkannya di dalam kuil. Kuil yang sama yang ditemukan pada saat awal-awal episode ini. Nantinya akan ada yang menjawab surat itu. Daiki menyebut orang itu Olfam, sebuah nama superhero. Dia bertemu orang itu sebulan lalu pada acara Hero di mall memakai kostum Olfam. Sejak itu, Daiki dan Olfam saling surat-menyurat. Kali ini Sherlock yang ingin menulis surat itu untuk dikirim kepada Olfam, tapi memakai tulisan Daiki. Ini sebagai bentuk penebusan dosa karena hampir membunuh adiknya sendiri. Tulisannya adalah, kirim obatnya lagi. Kali ini aku pasti bisa. Dan malamnya, seseorang datang ke kuil untuk menaruh obat tersebut. Polisi sudah mencegat pelaku aslinya, yaitu Kaito. Sherlock lalu menjelaskan kepada Sakura yang harusnya dia sudah tahu. Kaito selalu menyalahkan Sakura sebagai penyebab kematian Misuzu. Sebulan lalu, kebetulan Kaito melihat keluarga Sakura di mall yang sedang mengadakan acara Hero Olfam. Dan yang memakai kostum Olfam itu adalah Kaito, orang yang tidak menerima hidup Sakura bahagia-bahagia saja, sedangkan dia tidak. Raymond dan Shibata juga sudah melakukan investigasi bahwa benar Kaito memakai kostum Olfam pada saat itu. Pada saat acara, tiba-tiba Kaito izin sakit dan pura-pura pulang lebih awal. Berkemungkinan dia diam-diam mengikuti keluarga Sakura di mana dia tinggal dan memutuskan untuk balas dendam di mana Wakana menjadi targetnya untuk membuat Sakura menderita karena kehilangan yang dicintainya. Ditunjukkan kejadian sebenarnya mengapa Sakura menghisap darah Wakana. Motif Kaito sejauh ini memang benar, tapi dia menuduh Sakura melupakan Misuzu dan dengan mudahnya melanjutkan hidup. Wato yang cukup aktif di kasus ini membela Sakura. Sakura tiap bulan selalu mengunjungi makam Misuzu. Dia tidak melupakan temannya, tapi bukan berarti dia tidak melanjutkan hidupnya. Wato menyarankan Kaito harusnya juga melanjutkan hidup. Jika memang bersedih kehilangan Misuzu, mengapa masih tetap berada di grup teater di mana Misuzu sempat ada di sana? Harusnya dia pergi dan melanjutkan hidupnya tanpa melupakan Misuzu. Kaito terlambat menyadari hal itu. Dia sudah terlanjur melakukan tindak kejahatan. Kasus pun selesai. Keluarga Ryota kembali menjadi keluarga yang bahagia. Kembali ke Tutuan B, mereka berdua sudah disambut Futoba. Dia mengambil alih kasus Shina dan Yuma. Tapi Futoba saat ini tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari Shina dan Yuma tentang organisasi urusan minor karena mereka berdua sama-sama bungkam. Dan melihat hadiah yang diberikan sebagai penyelesaian kasus keluarga Ryota, Wato pergi menyiapkan hidangan tambahan untuk hadiah itu. Setelah membeli barangnya, dalam perjalanan pulang, Wato mengalami ilusi ledakan yang mengingatkannya saat berada di Syria, seolah mengalami trauma saat berada di sana. Di tempat konseling, Wato menceritakan bagaimana dia sebagai relawan di tengah perang. Konselingnya mengatakan Wato mungkin mengalami penyakit PTSD, kelainan yang menyebabkan rasa gelisah, disebabkan trauma masa lalu. Wato harus berusaha lebih keras dibanding orang biasa untuk menghapus traumanya. Berpindah sekarang ke sebuah acara pernikahan di mana pasca acara selesai,
mempelai wanitanya menghilang. Kejadian itu sudah sampai pada Sherlock yang dihubungi Raymond atas hilangnya pengantin wanita. Sampai di lokasi, pengantin yang hilang bernama Mashima Risa, seorang model. Tidak ada tanda-tanda penculikan. Pengantin pria bernama Saiki Kazuma, perancang perhiasan terkenal. Semua foto resepsi sudah dikumpulkan untuk bahan petunjuk. Manajer gedung pernikahan ini bernama Tachikawa datang untuk menemui Sherlock dan Wato. Dia bersama perencana pernikahan bernama Yokokawa. Mereka berdua akan menunjukkan kamar Risa. Saat itu, Yokokawa menceritakan bahwa Risa sempat pingsan saat penaburan kelopak bunga, sehingga acara lebih dipercepat. Risa dibawa ke kamar ini. Saat sadar, dia meminta jus jeruk tapi tidak sengaja tertumpah. Yokokawa lalu pergi mengambil alat sedot lantai. Saat membersihkan lantai, dia melihat noda jus tertempel di gaun Risa. Dia kembali keluar, dan saat kembali, Risa sudah menghilang. Sedangkan Tachikawa berada di lobi tidak melihat Risa pergi melewati ruangan ini. Sherlock menanyakan apakah ada kejadian aneh pada pasangan itu. Menurut Yokokawa, 2 hari sebelum pernikahan, ada wanita menerobos saat dia sedang melakukan persiapan gedung. Wanita itu berteriak bahwa Kazuma adalah tunangannya. Sekarang berpindah ke kantor Kazuma untuk menemuinya. Diketahui wanita yang melabrak bernama Kanzaki Nanami. Bekerja di sebuah bar tempat Kazuma sering datang, tapi sekarang sudah tidak buka lagi. Bagi Kazuma, Nanami hanya seorang penguntit. Setiap ada wanita yang bersamanya, Nanami datang untuk mengancam wanita itu. Kazuma melihat cincin nikah yang dia desain sendiri. Dia meminta bantuan Sherlock dan Wato untuk cepat menemukan Risa. Setelahnya, karena ada janji, Wato pergi lebih dulu. Dia bertemu dengan Moria, menceritakan traumanya yang berhubungan dengan perang. Sebagai fotografer di zona perang, Moria berusaha untuk membantu Wato mengingat hal-hal baik di tengah perang. Hubungan mereka nyaris ke tingkat yang lebih tinggi, tapi Wato masih menolak. Kembali ke Sherlock yang melihat foto-foto pada acara pernikahan. Dia diganggu Hatano yang sibuk menunjukkan foto dirinya, ditambah Wato yang pulang dengan lesu. Esoknya di sebuah jembatan ditemukan gaun pernikahan Risa yang tergantung. Polisi mencari apakah ada tubuh pemilik gaun itu. Shibata menemukan sebuah surat yang ditemukan di dalam kantong gaun pengantin. Bertuliskan, "Aku tahu yang sebenarnya, hubungi aku." Terdapat nomor telepon di mana nomor telepon itu milik Kanzaki Nanami. Tulisan itu ditulis dari struk belanja minimarket. Kemudian Raymond dan Shibata menemui Nanami. Benar itu adalah nomornya, tapi bukan dia yang menulisnya. Pertanyaan mengenai Nanami yang melabrak persiapan pernikahan Kazuma, Nanami dijanjikan Kazuma untuk dinikahi. Tapi justru menikahi wanita lain. Dia datang karena kesal dengan Kazuma. Dan di hari H pernikahan, dia sedang berada di rumah sakit. Sedang terkena infeksi lambung akut. Pindah ke Sherlock dan Wato mengunjungi minimarket dari surat tulisan sebelumnya yang digunakan. Melihat CCTV minimarket itu untuk menyesuaikan struk pembelian. Ditemukan seorang pria, bukan Nanami, tapi pria itu ada pada saat pernikahan Kazuma dan Risa. Saat akan keluar minimarket, secara kebetulan pria itu muncul. Dia langsung kabur, sulit untuk Sherlock mengejar dan akhirnya kehilangan jejak. Sherlock lalu pergi menemui Raymond dan Shibata menunjukkan foto pria itu. Raymond melihat dan tampak tidak asing, seperti tersangka pada kasus 2 tahun lalu. Tapi harusnya sudah mati. Dia membunuh pacarnya dan kabur ke pegunungan. Korban bernama Nishimo Miku, ditikam dari belakang dan tewas karena pendarahan. Dan nama tersangkanya bernama Koda Natsuo, seorang fotografer gunung. Wajahnya sangat mirip dengan pria pemilik stroke. Penangkapan sudah dilakukan, tapi dia kabur. Diyakini dia terbunuh tertimbun longsor. Tapi jasadnya tidak pernah ditemukan, hanya rekamannya saja yang terlihat dari salah satu pondok gunung itu. Sherlock meyakini dia masih hidup dan pria yang sama. Pindah sebentar ke Wato yang berada di tempat konseling, makin kesini traumanya mulai membuatnya kesulitan bernapas. Apa yang membuatnya trauma karena pada saat ledakan yang mengarah ke perkemahan medis, dia mengalami luka parah di punggungnya. Dia masih takut ke depannya bagaimana dia menghadapi hidup sebagai wanita dengan bekas luka yang permanen. Setelah nyari Tituan B, Sherlock menunggu kedatangan Wato.
langsung memberikan pertanyaan mengapa Koda Natsuo ada di pernikahan itu. Dia tersangka pembunuhan di kasusnya sendiri, tapi mengambil resiko tinggi muncul di acara itu. Pasti mempunyai alasan kuat. Gaun pengantin yang ditemukan hanya sebagai pengulur waktu. Nomor 6 yang ditaruh untuk mengacaukan investigasi polisi. Siapa yang melakukan itu? Apakah Natsuo atau orang lain? Kembali menuju gedung pernikahan, menemui Yokokawa. Sherlock memberi fakta lain bahwa ada yang disembunyikan dari kesaksian Yokokawa. Pada saat sebelumnya dia mengatakan bahwa ada noda jus jeruk di gaun pengantinnya. Tapi gaun yang ditemukan di jembatan tidak ada noda seperti itu di gaun tersebut. Yokokawa sudah berbohong. Dia yang membantu Risa untuk membuatnya menghilang. Risa memakai pakaian pegawai gedung. Gaun pengantin disimpan ke dalam alat penyedot lantai. Lalu Risa pergi berpura-pura sebagai Yokokawa. Hanya menunggu waktu yang tepat bagi Yokokawa untuk memberitahu pengantin pria kalau Risa menghilang. Yokokawa tidak bisa mengelak. Dia menceritakan kalau mantan pacar Risa muncul. Dan Sherlock menunjukkan foto Koda Natsuo. Dan Yokokawa membenarkan pria itu yang menemui Risa. Risa mengira dia mati di pegunungan. Yokokawa tidak bisa menolak kesungguhan Risa ingin bersama kekasih lamanya itu, jadi dia menolongnya. Tapi sayangnya Yokokawa tidak tahu keberadaan Risa sekarang. Sherlock dan Wato pun pergi. Muncul pertanyaan dari Wato, Natsuo diduga membunuh pacarnya Nishinomiku, tapi mengapa Risa memacarinya? Sherlock mengatakan mereka tidak pacaran. Risa hanya berbohong kepada Yokokawa agar bisa membantunya kabur. Mereka berdua mempunyai suatu rencana yang belum diketahui. Sherlock dan Wato pergi ke rumah Nishinomiku. Ibu Miku sebenarnya tidak mengerti dengan kejadian kematian anaknya. Dia tidak mempercayai Natsuo membunuh Miku. Sehari sebelum kejadian, Miku membawa Natsuo menemuinya. Natsuo tanpa gugup melamar Miku. Ibu Miku senang dengan tingkah Natsuo sehingga tidak mempercayai Natsuo yang melakukannya. Lalu Sherlock menunjukkan foto Risa, yang rupanya Risa adalah teman lama Miku. Miku selalu ingin membuat perhiasan untuk pernikahan Risa. Miku seorang pembuat perhiasan tapi tidak terkenal. Sherlock ingin melihat rancangan perhiasan buatan Miku. Sayangnya benda itu sudah hilang pada saat setelah kejadian tertusuknya Miku. Sekarang mereka menemukan ada hubungan antara Risa dan Miku. Sherlock kembali menunjukkan ke Wato pesan yang ditulis Natsuo kepada Risa. Tulisan itu terlihat tulisan perempuan. Lalu menunjukkan tanda tangan Risa di surat nikahnya. Kesimpulannya, tulisan itu ditulis oleh Risa. Artinya Risa dan Natsuo sempat bertemu sebelum pernikahan dan merencanakan semua ini bersama. Kemudian di sisi Raymond dan Shibata, mereka disuruh Sherlock untuk membuntuti Kazuma. Raymond menuruti karena pasti ada hubungannya dengan kasus saat ini. Kazuma pergi menuju kantornya mengambil sesuatu yang disembunyikan. Di saat itu juga lampu kantor dihidupkan, di mana yang menghidupkannya adalah Risa. Diketahuilah bahwa yang membunuh Miku adalah Kazuma. Saat Natsuo sedang berada di gunung, Kazuma menaruh pisaunya di rumah Natsuo. Kazuma bertanya untuk apa dia melakukan itu. Sherlock, Wato, Raymond, dan Shibata datang untuk menyambung semuanya. Barang bukti ada pada kantong yang disembunyikan Kazuma tadi. Risa repot-repot membuat pernikahan palsu hanya untuk menemukan barang bukti, yaitu sketsa perhiasan milik Miku. Miku sering menunjukkan rancangannya kepada Risa, maka itu Risa tahu rancangan yang dibuat Kazuma bukanlah rancangan asli miliknya. Semua hasil Kazuma yang membuat dirinya terkenal adalah milik Miku yang dicuri. Kazuma adalah junior di sekolah desain dan melihat bakat Miku. Dilihatkanlah Kazuma yang menusuk Miku demi mencuri sketsa perhiasan milik Miku, lalu menaruh pisaunya ke kamar Natsuo untuk menjebaknya. Risa percaya bukan Natsuo yang membunuh Miku. Setelah dia tahu bahwa sketsa Kazuma mirip dengan Miku, Risa yakin Kazuma lah yang membunuh Miku. Tapi tidak ada bukti. Itulah mengapa Risa mendekati Kazuma untuk mencari bukti kebenaran pembunuhan temannya itu. Risa sudah mencari setiap sudut apartemen tapi tidak ketemu. Kemungkinannya hanya pada kantor Kazuma atau rumah orang tuanya. Tapi selalu ada orang. Satu-satunya cara adalah mengadakan hari pernikahan. Mendapatkan kunci kantor Kazuma, menyelipkannya di dalam bunga, pura-pura pingsan dan menjatuhkannya tepat di depan Natsuo. Natsuo lalu pergi menuju kantor, sedangkan Risa
mencoba kabur dan menghilang untuk pergi ke rumah orang tua Kazuma. Tapi kembali mereka tidak menemukan sketsa milik Miku. Merasa putus asa, Risa akhirnya memutuskan menghubungi langsung Kazuma mengenai kebenaran bahwa dialah yang mencuri sketsa Miku, sehingga membawa Kazuma menuju tempat menyembunyikan sketsa tersebut. Darah yang tertempel di salah satu sketsa Miku akan membuktikan kebenaran ini. Tapi Kazuma tidak merasa bersalah. Justru harusnya Miku senang karena berkat dirinya lah rancangan milik Miku bisa dikenal dunia. Risa lalu melihat bahkan rancangan cincin nikahnya pun dirancang oleh Miku. Dia langsung menampar Kazuma. Kazuma merasa dia diserang, tapi Raymond pura-pura tidak melihatnya. Dan kasus pun selesai. Setelahnya, Hatano masih sibuk dengan dirinya sendiri. Dia meminta Sherlock untuk mencari fotografer terbaik untuk memfoto Hatano agar bisa dipajang di biro jodoh. Sherlock yang tahu Wato dekat dengan seorang fotografer menyuruh Wato memanggil orang itu, yaitu Moria. Jika diingat terakhir kejadian Wato dan Moria yang tidak baik-baik saja, Wato yang awalnya canggung mulai kembali menjalin komunikasi dengan Moria. Hatano yang melihat Sherlock mengkhawatirkan Wato, diam-diam meskipun masih tidak mengakuinya, merasa senang dengan pertemanan Sherlock dan Wato ini. Dan di momen bahagia ini ditutup dengan di penjara Yuma, Futoba menemukan Yuma melakukan bunuh diri. Sherlock sedang asik dengan sebuah pisau. Ditahan oleh Wato, di tengah itu Sherlock mendapat permintaan sebuah kasus aneh. Di bagian lab forensik terdapat sebuah kotak tanpa data pengirim yang ditujukan kepada Yuichi, putra dari Takayama. Isinya adalah salah satu potongan telinga. Sherlock meminta kepada kepala forensik Mukayama untuk membuka telinga yang di dalam bungkus tersebut. Di dalamnya terdapat alat bantu dengar. Dari yang dilihat Sherlock, ukuran alat bantu dengar itu ukuran untuk wanita. Tapi telinga itu, telinga laki-laki. Sherlock dan Wato kemudian pergi ke rumah Takayama. Takayama adalah pimpinan kepolisian Tokyo. Di sana ada Futaba, istri Takayama bernama Shizuka, dan putra Takayama, yaitu Yuichi. Yuichi sebagai nama yang menerima paket harusnya dia yang ditanya, tapi kelakuannya yang kurang sopan membuat tidak ada satupun informasi yang didapat. Dalam perjalanan pulang, info sedikit yang diketahui Futaba kalau Yuichi suka membuat onar. Segala perbuatannya selalu ditutupi ayahnya. Korban-korbannya tidak bisa melakukan apapun. Futaba merasa kasus kali ini berhubungan dengan perbuatan Yuichi. Sherlock lalu menanyakan kondisi Shina Arisa setelah adiknya meninggal. Tidak ada petunjuk apapun. Shina seperti boneka yang hanya mengikuti Yuma. Sedangkan Yuma satu-satunya petunjuk yang dimiliki saat ini. Pindah ke Tutuan B, Hatano mendapatkan kiriman ubi yang banyak. Jadi Wato menyarankan untuk mengadakan pesta ubi. Di saat itu, Sherlock mendapatkan telepon kembali dari Raymond, yaitu ditemukan mayat tanpa telinga. Menuju TKP, korban bernama Kawasaki Yuzo. Kondisi mati dengan keadaan disandra. Dia adalah anggota dari divisi 1 kepolisian. Shibata menjadi orang yang paling berduka karena Kawasaki adalah senior yang dihormatinya. Dari laporan Shibata, waktu kematian Kawasaki terjadi 2 hari yang lalu, di antara jam 10 malam sampai tengah malam. Kehabisan darah karena luka tusuk, senjatanya masih belum ditemukan. Sherlock melihat pelaku seorang yang handal. Luka memotong telinga terlihat bersih dan tampak tidak ragu. Pelaku terlihat bukan pertama kali melakukan hal seperti ini. Di lab forensik, DNA telinga sesuai dengan milik detektif Kawasaki. Sedangkan alat bantu dengar, Shibata menjelaskan alat itu buatan perusahaan Ton Susan. Model yang keluar 5 tahun lalu. Tidak pas dengan Kawasaki. Dan dia juga tidak mengalami kurang pendengaran. Dan setelahnya Mukayama dalam lift menuju pulang, dia bertemu seseorang misterius yang langsung membunuhnya. Di Tutuan B,
Wato sudah mengundang 2 orang untuk pesta ubi, Moriya dan konselornya. Di episode ini baru diberitahu namanya adalah Irikawa. Dalam pesta itu, Irikawa melempar pertanyaan psikologi. Lalu Sherlock juga memberikan pertanyaan yang sama. Pertanyaannya adalah Santa Claus memberikan hadiah kepada anak sebuah bola, tapi anak itu tidak senang. Mengapa demikian? Jawaban Wato dan Hatano adalah dia tidak suka bola. Jawaban Irikawa, dia sudah mempunyai bola. Dan jawaban Moriya, dia tidak mempunyai kaki. Semua terdiam dengan jawaban Moriya. Sherlock bergumam apakah Moriya seorang psikopat atau tidak. Saat itu Sherlock mendapat telepon dari Raymond untuk menemuinya. Ada kiriman baru, yaitu potongan jari. Di lab forensik, kembali kiriman ditujukan kepada Yuichi. Jari telunjuk dengan kuku palsu. Sherlock melihat jari itu ada tai lalat yang pernah dia lihat. Jari yang pernah dia lihat milik Mukayama. Secara kebetulan saat ini Mukayama belum ada kabar dari kemarin. Segera menuju apartemen Mukayama, di mana dia sudah dalam kondisi mati sama seperti Kawasaki. Jari-jari lain Mukayama tidak memakai kuku palsu, artinya kuku palsu itu sengaja ditaruh, sama seperti telinga Kawasaki. Baik kuku palsu dan alat bantu dengar, keduanya sama-sama model yang dibuat 5 tahun lalu, yang diyakini Sherlock itu adalah sebuah pesan dari pelaku. Raymond mendapatkan pesan dari Shibata yang menemukan pemilik alat pendengaran itu. Pindahlah kantor polisi, korban bernama Takai Yuri, seorang seniman kuku. Dia memiliki kurang pendengaran dan mati 5 tahun lalu. Yuri ditabrak mobil saat sedang pulang dari tempat kerja. Pelakunya membuang mayatnya ke hutan dan ditemukan 2 tahun kemudian. Saat itu kasusnya dipegang oleh detektif Kawasaki. Mukayama dulu adalah dokter forensiknya. Sherlock melihat laporan Takai Yuri bahwa sidik jari pelaku ada pada mayatnya. Pecahan beling juga ditemukan di TKP. Tapi ditetapkan tidak ada tersangka, seolah ada yang menutupi identitas pelaku. Saat mereka pergi ke toko Takai Yuri yang sudah tidak terurus. Sherlock membuka pintu itu secara ilegal. Saat itu ada seseorang yang datang. Shibata dan Wato menghadang dia dengan menanyakan mengenai keberadaan ayah Takayuki. Orang itu menjawab, asosiasi untuk keluarga yang ditinggalkan bernama Hinata mungkin tahu kemana ayah Yuri berada. Ayah Yuri bernama Takai Yoshiyuki. Di dalam ditemukan dupa yang baru-baru ini dibakar. Tampaknya ayahnya baru berkunjung ke sini. Dan di ruangan lain banyak foto-foto dari Mukayama dan Kawasaki terpajang. Dan terlihat alat yang berkemungkinan memotong telinga Kawasaki dan jari Mukayama. Ayah Yuri, Yoshiyuki, berprofesi sebagai chef. Sherlock melihat Kawasaki dan Mukayama bagian investigasi kasus Yuri. Kawasaki dipaksa untuk menghancurkan barang bukti dan Mukayama juga terlibat. Ayah Yuri tahu dan menuntut balas. Shibata tidak menerima tuduhan Sherlock yang menuduh Kawasaki menghapus barang bukti. Sherlock hanya menyuruh Shibata untuk mengecek benda untuk diperiksa. Dari foto-foto yang dipajang terdapat tengah yang kosong. Sherlock yakin masih ada 1 orang lagi yang menjadi target pelaku. Sekarang pindah ke asosiasi Hinata, asosiasi untuk keluarga yang ditinggalkan. Mengikuti asosiasi ini 5 tahun lalu setelah putrinya meninggal. Dan 6 bulan lalu, ayah Yuri hilang tanpa kabar. Tapi pemilik Hinata pernah berpas-pasan dengan ayah Yuri 2 minggu lalu. Tapi dia melihat dia yang sangat berbeda. Saat bertemu, ayah Yuri mengatakan tidak ada gunanya ikut asosiasi ini untuk korban. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan kesedihan korban adalah temukan pembunuhnya dan balas dendam. Di sisi Raymond dan Shibata menunjukkan foto Kawasaki kepada orang yang dia hadang sebelumnya. Dia sempat melihat orang itu sekitar 6 bulan lalu. Saat itu Kawasaki sedang berlutut di depan Yoshiyuki, tapi dia tidak tahu tentang apa. Pulang ke Tutuan B, Wato menanyakan mengapa pelaku mengirimkan paket itu kepada Yuichi. Menurut Sherlock, Yuichi 5 tahun lalu baru berusia 17 tahun.
masih belum mempunyai SIM. Dan Watto kembali bergumam sendiri yang membuat Sherlock merasa melewatkan hal sederhana berkat perkataan Watto. Sherlock juga melihat pesan Raymond yang mempunyai progres lain. Sekarang adalah masuk ke penyelesaian kasus ini. Di rumah Takayama, saat dia mau pergi, di dalam mobil sudah disambut Sherlock dan Watto. Sherlock bertanya kepada Takayama mau pergi kemana? Apakah ingin tabrak lari lagi seperti 5 tahun lalu? Ada hubungan antara paket yang dikirim kepada Yuichi. Pelaku yang menabrak Takayuri 5 tahun lalu adalah Takayama. Dengan pengaruhnya dia menutup kasus itu, mengancam detektif Kawasaki dan Dr. Mukayama. Tapi Kawasaki merasa menyesal dan memberitahu semuanya kepada ayah Yuri. Dia menuntut balas dan membunuh Kawasaki dan Mukayama. Lalu mengirim telinga dan jari mereka kepada Takayama, alat pendengaran dan kuku palsu, sebagai pesan untuk Takayama. Dia masih berdalih dengan paket itu dikirim kepada putranya. Sherlock mengatakan tidak. Ayah Yuri menulis memakai penggaris. Dia tidak sengaja menulis Takayama Yuichi yang harusnya ditujukan kepada Takayama Koichi. Dalam huruf Jepang, huruf Ko dan Yu hampir sama. Nama yang benar ditujukan pada paket kedua. Tapi tidak ada yang repot-repot memeriksa namanya. Sidik jari pelaku ditemukan pada korban. Sherlock menekankan kali ini tidak ada yang bisa melindungi Takayama Koichi. Takayama sudah tidak bisa mengelak, dia juga merasa sudah lelah. Setiap menaiki mobil, dia selalu ingat wajah Yuri yang dia tabrak. Mobil yang dia gunakan saat itu berada di garasi. Sherlock dan Watto pun dibantu asisten Takayama ke garasi. Tapi tidak ada mobil di sana. Justru asistennya itu menyandra Watto dan Sherlock. Diketahuilah asisten Takayama bernama Lida. Takayama menyerahkan semuanya kepada Lida. Di ruang garasi di mana Sherlock dan Watto disekap, Lida memilih mengeksekusi Sherlock terlebih dahulu. Kesalahan Lida memilih Sherlock yang berhasil melepas ikatannya lebih dulu. Watto yang juga bisa melepas ikatan memukul Lida dari belakang. Sherlock hampir saja membunuh Lida jika tidak dihentikan Watto. Sherlock menanyakan bagaimana bisa Watto lepas dari ikatan. Itu berkat pisau yang dia sita dari Sherlock pada awal-awal episode ini. Takayama yang keluar untuk melihat keadaan, melihat Sherlock dan Watto yang keluar dari garasi. Dia langsung masuk mobil untuk kabur. Tidak jauh dalam perjalanan kaburnya, Takayama melihat Yuichi yang terkapar di jalan. Muncullah pelaku lainnya, yaitu Takai Yoshiyuki, ayah Yuri. Bagaimana kehilangan anak tersayang? Itulah pertanyaan dari Yoshiyuki kepada Takayama. Sherlock dan Watto baru sampai di sini. Sherlock lalu bertanya kepada Yoshiyuki, kenapa dia bisa menjadi pembunuh. Bagi Yoshiyuki, memaafkan orang jahat tidak akan membawa kedamaian. Setelah balas dendamnya, Yoshiyuki mengarahkan pisaunya ke lehernya sendiri untuk melakukan bunuh diri. Kasus pun selesai. Takayama menyerahkan diri sebagai pelaku tabrak lari 5 tahun lalu. Di Tuan B, Futaba datang berkunjung untuk memberitahu Shina Arisa akhirnya bicara. Yang didengar Arisa dari Yuma adalah Maris Stella akan menunjukkan jalan. Sherlock tampaknya menemukan kalau Maris Stella bukan sebuah organisasi, tapi merujuk pada satu orang. Maris Stella atau Ursa Minor atau bintang utara. Pelaut sering memakainya sebagai penunjuk arah saat tersesat sebagai pemandu. Sherlock lalu mengingat sesuatu dan menghubungi seseorang bernama Dr. James, profesor di Cambridge. Sherlock menanyakan tesis seseorang yang menulis tentang membimbing kejahatan. James ingat tesis itu ditulis oleh salah satu mahasiswa. Tapi saat mengecek arsip, tesis itu diblokir. James akan menghubungi lagi Sherlock setelah mendapatkan aksesnya. Lalu tentang tesis apakah itu? Itu adalah tesis memanipulasi kejahatan. Ada kecelakaan rel di Amerika di tahun 1800-an. Salah satu pekerjanya menderita sakit kepala. Tiba-tiba dia jadi pembunuh setelah itu. Semua karena kerusakan orbitofrontal cortex. Seorang mahasiswa menerapkannya pada ilmu psikologi. Dia bisa merangsang otak hanya melalui dialog.
Seseorang yang taat bisa berubah jadi penjahat karena kekecauan itu. Dan Sherlock teringat sesuatu dan buru-buru pergi. Dia dan Watto menuju toko Takayuri. Melihat foto-foto yang dipajang yang diyakini Sherlock, adanya hubungan Maris Stella di sini. Dan Sherlock meminta benang dan akan membuat sebuah diorama berdasarkan pin yang berbeda warna. Dan terbentuklah rasi Ursa Minor. Maris Stella pasti sudah mengubah kepribadian Takai Yoshiyuki. Dan Dr. James mengirim pesan kepada Sherlock tesis yang dimintanya tadi. Penulis tesis itu bernama Moriwaki Akira. Sherlock yakin dia adalah Maris Stella. Shibata menunjukkan ada tulisan di balik foto yang dijadikan diorama. Melepas semua foto yang tersambung, di balik foto itu ada sebuah huruf yang digabungkan menjadi welcome. Pesan dari Moriwaki Akira. Baik Sherlock dan Futaba menggunakan caranya masing-masing untuk mencari informasi tentang Moriwaki Akira, tapi tidak membuahkan hasil. Seolah-olah tidak ada orang dengan identitas Moriwaki Akira. Di sisi Watto, dia sedang menginap di rumah Moria. Tampaknya mereka sudah mulai berpacaran. Di lain tempat, Futaba mengajak Sherlock pergi menuju gedung pemerintah pusat untuk menemui Menteri Kirishima. Menteri Kepolisian, dia punya koneksi di Timur Tengah. Ada permintaan kasus darinya. Bertemulah dengan Kirishima, ada juga Ota dari perusahaan Teinichi Chemical untuk menunjukkan kasus yang akan Sherlock tangani, yaitu patogen virus. Sampelnya dicuri tadi malam. Ota menjelaskan virus ini sangat berbahaya. Tidak ada gunanya tubuh manusia mempunyai sel imun dan antibodi jika melawan virus ini. Gejala virusnya akan terjadi dalam 24 jam. 1 juta orang bisa terinfeksi dalam seminggu, 10 kali lipat dalam 2 minggu. Sherlock menanyakan mengapa institusi swasta bisa mempunyai virus pembunuh ini. Kirishima menjawab bahwa virus ini adalah produk sampingan dari perlindungan pengembangan bioterorisme. Pencuri virus itu salah satu peneliti Teinichi Chemical bernama Tezuko Akihiko, mempunyai pacar bernama Kurata Mitsuki yang pekerjaannya tidak diketahui. Virus ini mempunyai vaksinnya, tapi sayang hanya tersedia untuk 18 orang saja. Ota baru akan memulai pembuatan vaksin ini yang bisa memproduksi 100 vaksin dalam seminggu. Sherlock hanya tertawa, selama ini hanya dibuat untuk 18 orang saja. Jika virus yang dicuri itu dilepaskan sekarang, kemungkinan dunia akan tamat. Lalu kabar baru datang, yaitu Tezuka Akihiko ditemukan tewas. Di sisi Watto, dia akan berangkat menemui Sherlock. Tapi Watto melihat gambar yang terpajang di kamar Moria, yang membuat Watto sempat terdiam. Sekarang berpindah di TKP, tidak ditemukan tanda adanya virus pada tubuh Tezuka. Terdapat luka tembak pada kepala, kornea mata mengeruh, tanda mulai mengalami kaku mayat. Watto memperkirakan korban mati 10 jam yang lalu. Tiba-tiba dari badan intelijen datang untuk mengambil alih TKP ini, diketuai oleh komisaris Bin bernama Takahashi. Sherlock lalu meminta Raymond untuk menuju rumah korban. Tiba di sana, Sherlock tidak melihat bahwa rumah ini ditinggali oleh Tezuka dan Kurata. Dan Watto melihat buku fotografi buatan pacarnya, Toru Moria, berada di rumah ini. Di bagian Bin, di mana tim divisi 1 kepolisian ikut bergabung, muncul data email yang mengaku dia mempunyai virus tersebut. Dia menyuruh untuk menemuinya di Ottawa. Email itu dikirim menggunakan server luar negeri, butuh waktu untuk melacaknya. Shibata lalu menghubungi Raymond yang masih berada di rumah korban dengan Sherlock dan Watto untuk segera pergi ke Ottawa. Langsung di tempat tujuan, ditemukan Kurata Mitsuki yang dalam lemas dengan teborgol. Dia terinfeksi patogen virus. Ditanya siapakah yang melakukan hal ini kepadanya, Kurata menunjuk pelakunya, yaitu Sherlock. この人です
Tuduhannya yang sangat meyakinkan sehingga Bean akan menahan Sherlock. Tapi dia melawan. Dia mengambil pistol Shibata dan mengarahkan pistolnya itu ke Shibata. Sherlock memperingati keputusan mereka. 13 juta warga Tokyo akan hancur hanya dalam seminggu jika menangkap dirinya. Sherlock kabur, di mana secara tidak langsung dia ditetapkan sebagai tersangka. Wato yang ditinggalnya sekarang harus menjadi saksi. Pada website kepolisian yang diretas, ada pesan yang menyuruh Kirishima dan Teinichi Chemical untuk meminta maaf pada masyarakat karena kejahatan 2 tahun lalu. Jika tidak, virus itu akan dilepaskan pada jam 7 malam. Lalu ada barang bukti senjata pistol, senjata yang digunakan untuk menembak Tezuka. Terdapat sidik jari Sherlock di sana. Di Tuan B, kamar Sherlock juga digeledah meskipun Hatano sudah mencegah. Di sisi Kurata Mitsuki yang sedang dirawat berada di atas gedung, datang seseorang yang ternyata adalah Sherlock. Kebohongan Kurata sedikit menghambat keluasaan Sherlock, tapi dia berhasil menyimpulkan semuanya. Kurata membohongi Tezuka untuk menikah, memalsukan penculikannya dan pura-pura jadi penculik. Tezuka terpaksa mencuri virus itu demi menyelamatkan Kurata yang dia tidak tahu Kurata sendiri adalah penculiknya. Menembak Tezuka dan mengambil virus, menyuntikkan virusnya kepada dirinya sendiri dan mengirim pesan ke polisi untuk menemukannya. Kurata yakin akan diberikan vaksin dalam 24 jam ini. Apa yang membuat Kurata melakukan ini? 2 tahun lalu di Timur Tengah, sebuah desa terjangkit penyakit aneh. Dalam hitungan hari, seluruh warga desa itu mati. Kematiannya dikaitkan dengan sebuah virus baru. Teinichi Chemical yang membuatnya. Melalui perusahaan Prancis, Teinichi menjual virus pada kelompok teroris. Desa itu dijadikan sampel percobaan untuk melihat seberapa mematikannya patogen virus. Menteri Kirishima mengetahui semua itu tapi mengabaikannya karena mendapat uang suap yang sangat besar. Jika Teinichi dan Kirishima tidak melakukan konferensi pers sebelum waktu yang ditentukan, virus itu akan dilepaskan ke seluruh Tokyo. Sherlock menanyakan mengapa harus Tokyo yang dijadikan target pertama. Kurata mengatakan bukan mewakili dirinya, tapi memakai kata kami ingin menegakkan keadilan. Sherlock sebagai detektif mengganggu bagi mereka. Itu sebabnya Sherlock dijadikan kambing hitam. Alasan yang terlalu dangkal bagi Sherlock, tapi Kurata menunjukkan keseriusannya. Demi sebuah keadilan, berteriak seolah didorong oleh Sherlock, dia terjun dari gedung. Di sisi Raymond dan Shibata yang memantau rumah Sherlock, mendapatkan informasi Kurata tewas didorong oleh Sherlock, bahkan ada saksi yang melihatnya. Shibata yang dari awal kurang menyukai Sherlock semakin tidak menyukainya. Di tempat persembunyian Sherlock, Futaba datang, menanyakan bagaimana Kurata bisa tewas. Sherlock menyuruh Futaba sendiri untuk mencari buktinya. Mencari virus itu lebih penting daripada membuktikan dirinya tidak bersalah. Futaba lalu memberikan hadiah dari kakak untuk adiknya yang buronan, yaitu ponsel tidak terlacak. Sebentar di sisi Wato bersama Moriya yang menemui Irikawa. Wato berusaha menyelamatkan orang-orang terpentingnya, menyuruh Irikawa pergi meninggalkan Tokyo sebelum patogen virus dilepaskan. Jam 1.42 siang, di sisi Sherlock menemui Ota Teinichi, mengarahkan pistol untuk menggali informasi. Dia tidak tahu kalau virus itu dijual kepada teroris. 6 bulan ini, mereka selalu diancam seseorang, tapi mereka berhasil menutup mulut semua yang terlibat. Sherlock menanyakan apakah orang itu bernama Kurata Mitsuki. Ota menjawab bukan, tapi Moriya, Toru Moriya. Sherlock langsung menyuruh Ota mengubah arah mobilnya yang tampaknya menuju tempat persembunyiannya. Kembali ke sisi Wato yang masih menceritakan tentang virus kepada Moriya dan Irikawa, Wato menerima pesan dari Sherlock untuk bertemu di suatu tempat jika dalam keadaan darurat. Tapi karena Wato tidak tahu apa-apa, Moriya ikut untuk mengantar Wato. Di saat itu, Raymond dan Shibata yang berada di luar mengikuti mobil Moriya dan Wato dengan melaporkan anggota lainnya. Sampai di tempat,
yang juga jadi tempat persembunyian Sherlock selama jadi buron, hanya ada otak yang disekap di sana. Sherlock memberikan hadiah lain, yaitu bom palsu. Sherlock sendiri berada di luar untuk mencuri salah satu mobil polisi dan kabur. Kini Watto diambang kebimbangan antara percaya atau tidak kepada Sherlock. Takahashi sebagai komisaris Bean menyuruhnya untuk membantu menangkap Sherlock. Sedangkan Raymond mencegah Watto untuk mempertimbangkan kepercayaannya terhadap Sherlock. Jam 5.34 sore, 1 jam setengah sebelum virus dilepaskan. Futaba meminta Kirishima untuk mengakui perbuatannya sesuai pelaku inginkan. Tapi Kirishima tidak mau mempertaruhkan karir politiknya. Dia menyuruh Futaba untuk mencari virus, bukan memecahkan sebuah kasus. 1 jam sebelum pelepasan virus, dia juga mendapati kabar dari kakaknya bahwa Kirishima tidak ingin melakukan konferensi pers. Sherlock sekarang berada di apartemen Toru Moriya, memberitahu Futaba kalau Moriya yang mempunyai patogen virus. Sherlock menemukan petunjuk di mana virus itu berada melalui kamera Moriya, yaitu stasiun Tokyo. Futaba disuruh untuk mencari virus itu di sana. Sherlock lalu melihat gambar yang sama seperti Watto lihat sebelumnya, yaitu gambar sebuah bintang utara, Maris Stella. Tersisa 14 menit menuju pelepasan virus. Dua sisi yang bergerak secara bersama. Sherlock di stasiun Tokyo, Moriya berada di dalam mobil. Merasa tidak menemukan petunjuk, Sherlock menggunakan Mind Palace-nya. Mind Palace atau istana pikiran adalah teknik ciri khas dari Sherlock Holmes. Di sisi Moriya, di mana waktu tersisa 7 menit lagi. Dia berada di seberang jalan stasiun Tokyo. Sherlock berada di belakang Moriya sambil mengarahkan pistol di balik jaketnya. Sherlock sempat menghubungi Raymond, tapi entah apa yang dikatakannya. Moriya dibawa Sherlock menuju salah satu atas gedung. Moriya bertemu dengan Kurata saat di zona konflik. Kurata langsung mengiyakan untuk membantu Moriya. Keadilan yang mereka lihat adalah keadilan yang sesuai pada warga desa yang menjadi bahan percobaan Teinichi Chemical dan Kirishima yang menutupinya. Sherlock menanyakan di mana virus itu. Moriya menjawab virus itu ada pada dirinya. Dia sendiri yang akan menyebarkan virus itu kepada Tokyo dan dunia. Moriya berjalan yang tampaknya ingin bunuh diri. Di saat bersamaan, Bean datang bersama Watto. Watto menyuruh Sherlock untuk berhenti, tapi Sherlock justru menembak mati Moriya. Sherlock pergi mengambil HP Moriya tanpa mengucap satu kata pun kepada Watto yang histeris atas kematian Moriya. Di sisi Kirishima yang merayakan atas kematian pelaku, Futaba muncul untuk memukulnya karena membuat adiknya harus membunuh seseorang. Kembali ke Sherlock, tangannya masih bergetar karena sudah melakukan pembunuhan. Dia melihat HP Moriya yang terdapat video terakhir dari Moriya. Dalam video itu, Moriya meminta untuk menjaga Watto. Video itu ditujukan kepada Irikawa Mariko. Sherlock akhirnya menemukan jawaban bahwa Irikawa Mariko adalah Moriwaki Akira. 行きましょう。新しい世界へ。 Sekarang, Watto sudah dicuci otaknya untuk menganggap Sherlock adalah pembunuh kekasihnya Moriya. Dia sedang berlatih menembak oleh Moriwaki Akira. Di kepolisian, penyelidikan tetap akan dipimpin oleh Takahashi, komisaris Bean, untuk melanjutkan penangkapan Sherlock. Raymond dibebas tugaskan dari penyelidikan ini, masih membela Sherlock tidak bersalah. Shibata dipaksa mengundurkan diri dari kepolisian karena pistol yang digunakan Sherlock adalah pistol Shibata. Di Tutuan B, Sherlock tidak kabur, dia berada di sini. Moriwaki datang untuk menemui Sherlock. Masing-masing dari mereka bisa saja bertindak satu sama lain. Tapi layaknya Sherlock Holmes dan Moriarty, mereka akan saling mengalahkan melalui kecerdasan. Tujuan Moriwaki ingin membuktikan teori membimbing kejahatan kepada Sherlock lalu ke seluruh dunia. Watto akan menjadi bukti kebenaran teorinya kepada Sherlock. Di sebuah tempat, jika berdasarkan video Moriya sebelumnya, tempat ini harusnya bernama Dock. Watto akan berada di sini mempelajari berbagai hal untuk terlahir kembali.
Di sisi Sherlock yang berada di apartemen Moriwaki di mana Futaba datang menyusul. Dia sedang mencari tahu di mana lokasi dock yang disebutkan Moriah di dalam video. Pada laptop Moriwaki ditemukan file di mana pembuatnya ditulis oleh Sakakibara Kunio. Futaba akan mencari informasi mengenai nama orang itu yang diyakini berhubungan dengan Moriwaki. Setelahnya, Sherlock menemui Shibata yang sekarang bekerja di perusahaan kebersihan milik ayahnya. Sherlock datang untuk mengembalikan pistol miliknya. Alasan Sherlock mengapa mengambil pistol milik Shibata saat itu karena dia yakin sebanyak apapun tekanan yang diberikan kepada Shibata, Shibata tidak akan pernah berhenti dari kepolisian. Sherlock pun pergi. Kemudian Sakakibara diketahui adalah seorang ahli keatoman. 5 tahun lalu dia ditangkap karena mengambil data nuklir. 6 bulan lalu dia mati di penjara Medical Kanagawa. Dia mempunyai penyakit paru-paru dan sering muntah darah. Lalu tujuannya mencuri data nuklir adalah dia ingin membuat kepala nuklir berukuran mikro. Secara teori dia berhasil membuatnya tapi membuang rumus tersebut. Jika benar maka harusnya banyak teroris yang mengincar rumus itu. Sherlock pun mengingat perkataan Moriwaki sebelumnya kalau Wato akan terkenal di seluruh dunia. Kemungkinan Wato akan dijadikan teroris yang mencuri rumus tersebut. Entah di mana rumus tersebut, tapi Sherlock meminta Futaba membantunya masuk ke penjara Sakakibara. Tanpa disadari, ponsel Sherlock yang diberikan Futaba dilacak oleh kepolisian. Beruntung Sherlock selesai menelpon berpas-pasan dengan mobil polisi lewat. Sherlock bersembunyi di bawah jembatan. Di situ juga ada yang tinggal di sana bernama Daigoro. Dia menyampaikan pesan dari Raymond untuk Sherlock. Di sisi Moriwaki, tampaknya memang rencananya membiarkan Sherlock memasuki apartemennya untuk menemukan rumus tersebut. Moriwaki yakin Sherlock pasti akan menemukannya, karena itu satu-satunya cara bertemu dengan Wato. Kembali ke Sherlock, dia sedang berusaha login pada website penjara Medical Kanagawa. Dia menerima pesan dari Futaba kalau tidak bisa membantu. Futaba sekarang diawasi oleh kepolisian atas arahan Takahashi. Pada malamnya, Sherlock berada di depan penjara Medical Kanagawa. Ada mobil yang baru datang. Di dalamnya ada Takahashi membawa Morikawa dan Wato. Morikawa membuat laporan palsu bahwa Sherlock mengincar sesuatu di penjara ini untuk melakukan kejahatan selanjutnya. Sherlock kembali ke Tutuan B. Mereka ulang berdasarkan data yang ada untuk memastikan di mana Sakakibara menyimpan rumus itu. Tapi dia tambah kesulitan melihat kursi kosong yang harusnya Wato duduk di sana untuk memberikan pandangan sederhananya yang mungkin bisa membantu. Paginya, Hatano masuk ke kamar. Sherlock masih tidak ingin mengakui kalau dia membutuhkan Wato. Hatano akhirnya menampar Sherlock. Hatano mengingatkan Sherlock untuk meyakini bahwa dia dan Wato adalah partner yang saling membutuhkan. Pindah ke Raymond menemui Shibata. Sherlock adalah orang yang sombong. Tidak salah jika Shibata membencinya. Tapi selama ini, setiap dia menyelesaikan kasus, semua juga berkat investigasi yang dilakukan Divisi 1. Raymond tertawa ketika Shibata mengatakan investigasi itu dilakukan semua oleh dirinya. Nampaknya Raymond dan Shibata akan melakukan investigasi sendiri untuk menolong Sherlock. Pindah ke penjara di mana Sherlock berhasil masuk melalui ID palsu lalu menyamar sebagai polisi. Dia menuju sel penjara Sakakibara. Sherlock menemukan rumus itu ditulis Sakakibara di tembok yang hanya bisa dilihat melalui ultraviolet. Di saat bersamaan, polisi mengepung di depan sel penjara. Sherlock dengan santai keluar mengeluarkan sebuah botol yang tidak diketahui polisi isinya apa. Dia menjatuhkannya dan memanfaatkannya untuk kabur. Moriwaki langsung menuju sel penjara. Rumus itu sudah diganti oleh Sherlock dengan menulis Yulus. Dalam proses kabur Sherlock, Raymond dan Shibata muncul untuk membantunya kabur dengan mobil. Sherlock malu-malu untuk mengucap terima kasih pada Raymond dan Shibata. Dia memberitahu hasil yang dia temukan kalau rumus itu sekarang hanya Sherlock yang tahu. Sherlock meminta bantuan lain kepada Raymond dan Shibata. Dia lalu menelpon Moriwaki untuk melakukan penukaran Wato dan rumus nuklir. Gedung Reichenbach adalah tempat penukarannya. Sampai di atap gedung Reichenbach,
Sherlock menunggu kedatangan Moriwaki, tapi Moriwaki tidak membawa Watto sebagai penukaran. Watto datang sendiri karena tidak sabar untuk membalas dendam kematian pacarnya. Kesempatan yang bagus bagi Moriwaki, Watto mengarahkan pistolnya ke Sherlock. Raymond juga muncul untuk mencegah Watto. Sherlock awalnya ingin menyadarkan Watto, tapi dia memilih untuk membiarkan Watto menembaknya. Watto adalah teman pertama bagi Sherlock. Tidak masalah jika yang membunuhnya adalah teman baiknya sendiri. Alam sadar Watto mulai menolak dirinya yang sekarang. Moriwaki kembali menghasut Watto dengan pada hitungan ketiga akan menembak Sherlock. Tapi pada hitungan ketiga justru Raymond yang menembak pistolnya ke arah atas. Semua teralihkan, kesempatan bagi Sherlock untuk menahan Moriwaki. Sherlock menyampaikan ke Watto sekarang Watto bisa hidup bebas. Sherlock membawa Moriwaki terjun dari atas gedung Ray Kembar. Watto perlahan-lahan mulai sadar tapi terlambat menghentikan Sherlock. Dia ditetapkan tewas bersama Moriwaki. Di Tutuan B setelah kasus ini selesai, hal yang menyakitkan untuk Watto jika dia memilih tinggal di sini. Pada akhirnya dia tidak mendapat jawaban mengapa partnernya itu dipanggil Sherlock. Dia berpamitan dengan Hatano dan membawa jaket yang diberikan Sherlock saat pertama kali bertemu. Raymond dan Shibata hanya melihat Watto dari jauh. Watto tidak tahu jika hasil autopsi Moria ditetapkan tewas dikarenakan virus, bukan tembakan dari Sherlock. Shibata juga kembali ke kepolisian. Di sisi Futaba yang sudah kehilangan adiknya, dia melihat koran di mana Dock, tempat persembunyian yang dibuat Moriwaki, berhasil ditemukan. Lalu sebagai penutup dari series ini, terlihat langkah kaki seseorang yang ingin menghampiri Watto. Dan series Miss Sherlock ini pun selesai. Oke, jadi itu adalah alur cerita dari series Miss Sherlock. Jika dilihat di scene terakhir, seseorang yang cuma ditampakkan kakinya saja itu mungkin adalah Sherlock. Ray Kembar selalu jadi momen yang ikonik di tiap series yang menceritakan karakter Sherlock Holmes dan musuhnya Profesor Moriarty. Dari pendapat saya pribadi, series Miss Sherlock ini ada beberapa kemiripan dengan series Sherlock produksi dari BBC yang tayang lebih dulu, diperani Benedict Cumberbatch dan Martin Freeman. Salah satunya konselor Watto yang ternyata adalah karakter antagonis, Moriwaki yang memakai nama Irikawa. Jika di seri Sherlock, konselor Watson adalah Eurus Holmes, adik dari Mycroft dan Sherlock sebagai antagonisnya. Atau Watto dan Watson yang sempat membenci Sherlock karena kehilangan pasangannya masing-masing, di mana sama-sama mereka salah paham. Tapi sejauh ini saya menonton series Miss Sherlock menarik dengan kasus-kasusnya, dan saya sempat menyangka Moria Toru itu adalah Moriwaki karena dari beberapa momen yang ditampilkan. Kalau Irikawa saya menyangkanya hanya pengikut Moriwaki, melihat di apartemennya ada pajangan yang jika diperhatikan berbentuk rasi ursa minor. Tapi rupanya dialah Moriwaki Akira. Konsep sederhana tapi butuh ketelitian mungkin tepat untuk series Miss Sherlock ini. Saya berharap ada season 2-nya, tapi melihat series ini tayang di tahun 2018 dan sekarang sudah tahun 2025, sepertinya sangat berat untuk adanya season 2. Oke, saya rasa cukup. Series ini bisa kalian tonton secara resmi di max.com, situs yang menayangkan series original dari HBO. Dan sampai jumpa di video berikutnya.